Gol yang dicetak Francesco Pio Esposito dalam laga Bodo Glimt versus Inter menghadirkan catatan istimewa bagi sang penyerang muda. Pada usia 20 tahun dan 235 hari, Pio Esposito resmi menjadi pencetak gol termuda kedua dalam sejarah Inter di fase gugur Liga Champions. Data tersebut dilaporkan oleh Opta. Dalam daftar tersebut, ia hanya berada di belakang Obafemi Martins yang masih memegang rekor sebagai pencetak gol termuda Nerazzurri di fase eliminasi kompetisi tersebut. Inter menghadapi masalah serius di lini pertahanan dalam kompetisi Eropa. Berdasarkan laporan Opta, Nerazzurri menjadi tim kedua dalam sejarah Liga Champions yang kebobolan setidaknya 3 gol dalam 4 pertandingan beruntun di fase gugur. Catatan negatif tersebut menempatkan Inter dalam daftar yang sebelumnya hanya dihuni oleh Bayer Leverkusen. Klub asal Jerman itu pernah mengalami situasi serupa dengan kebobolan minimal 3 gol dalam 5 laga berturut-turut di fase eliminasi, rentan waktu antara Februari 2005 hingga Februari 2014. Data tersebut semakin menegaskan sorotan terhadap performa defensif Inter di ajang Liga Champions musim ini. Football Benchmark merilis pembaruan terbaru terkait nilai pasar pemain dibandingkan estimasi Desember 2025. Salah satu nama yang paling menonjol adalah Francesco Pio Esposito. Penyerang Inter itu tercatat sebagai pemain ketiga di dunia dengan kenaikan nilai pasar terbesar dalam 2 bulan terakhir. Saat ini, valuasinya mencapai 50,5 juta euro, meningkat sebesar 27,7 juta euro dibandingkan pendataan sebelumnya. Lonjakan signifikan ini menegaskan dampak besar sang penyerang muda dalam musim Nerazzurri, serta mengukuhkan statusnya sebagai salah satu talenta muda paling menarik di level internasional. Dalam daftar tersebut juga muncul nama Nico Paz, gelandang serang milik Como 1907, yang menempati posisi ke-8. Ia mencatat kenaikan nilai sebesar 16,2 juta euro sejak Desember 2025, mencerminkan musim impresif yang dijalaninya dan mengangkatnya sebagai salah satu pemain muda paling bersinar di Serie A hingga menarik perhatian Inter. Inter masih menunggu hasil pemeriksaan lanjutan untuk mengetahui kondisi betis Lautaro Martinez yang dijadwalkan menjalani tes instrumental pada esok hari. Namun berdasarkan informasi yang dihimpun fcinternews.it, tidak ada alasan untuk khawatir terkait kondisi Piotr Zielinski. Gelandang asal Polandia itu masuk sebagai pemain pengganti pada babak kedua laga Bodo Glimt versus Inter di Asmira Stadion dan dilaporkan dalam kondisi baik. Hingga saat ini tidak ada halangan yang dapat mencegahnya untuk tersedia dalam pertandingan melawan Lecce. Skuad mendapat waktu istirahat hari ini dan evaluasi menyeluruh akan dilakukan besok. Dari informasi yang beredar dalam beberapa jam terakhir, kondisi Zielinski tidak menimbulkan kekhawatiran. Selain itu, Davide Fratesi juga kembali tersedia setelah sebelumnya absen dalam lawatan ke Norwegia akibat masalah gastrointestinal. Mantan penyerang Italia Antonio Cassano kembali melontarkan pendapatnya secara belak-belakan dalam wawancara bersama Il Messaggero. Dalam kesempatan tersebut, ia menyinggung sejumlah topik, mulai dari peran Francesco Totti di Roma, kondisi timnas Italia, hingga kritik terhadap Inter dan beberapa pelatih Serie A. Cassano memulai dengan membahas sosok Totti dan peran yang menurutnya layak diberikan oleh Roma saat ini. Ketika berbicara tentang Roma, berarti berbicara tentang Totti dan sebaliknya. Ia harus dibawa kembali ke dalam klub, diberi peran baru mungkin seperti yang dijalankan Javier Zanetti di Inter, di mana ia bisa menyampaikan pendapat dan didengarkan. Begitulah seharusnya untuk Francesco, ia harus tetap terlibat apapun perannya, ujar Cassano. Topik kemudian beralih ke timnas Italia. Cassano menilai kualitas skuad saat ini masih kurang. Mari bicara jujur, tim ini kurang bagus. Kita hanya punya satu juara, yaitu Gianluigi Donnarumma. Esposito, Italia punya 4 bintang di dada, jangan lupa itu. Dia berusia 20 tahun dan kita menganggapnya debutan.
Saya dan Totti debut di usia 17 tahun di Timnas, dan saat itu ada banyak juara besar. Pio memang tanpa ragu bermain baik, tetapi ia bukan starter di Inter. Saya ingin melihatnya dengan tekanan besar, katanya. Cassano juga tidak terkesan dengan performa Sandro Tonali dan Nicolo Barella. Saya tidak ingin bersikap kasar, tetapi mereka tidak bisa dibandingkan dengan Donnarumma. Tonali bermain di Premier League dan hampir tidak pernah menyentuh bola. Dia berlari terus, mungkin lebih cocok atletik. Saya ulangi, Tonali dan Barella biasa saja. Barella dulu berlari, sekarang tidak lagi. Kita butuh kualitas, sepak bola adalah kualitas dan ide. Contohnya Sučić, dia punya banyak kualitas dan sedang membuat perbedaan, tegasnya. Mengenai kasus yang melibatkan Alessandro Bastoni, Cassano menilai bek tersebut menjadi korban tekanan media. Dia mengalami penghakiman media, tetapi yang lain seharusnya malu. Jangan bercanda, dia harus terus dipanggil ke timnas. Dia memang salah, baiklah. Tapi lalu seluruh generasi Juventus harus bagaimana? Diskor setiap 5 menit, sindirnya. Terakhir, Cassano juga memberikan pandangannya tentang Inter. Selama 6 tahun terakhir, mereka yang terkuat. Tetapi bersama Simone Inzaghi telah melakukan banyak kesalahan, membuang 3 Scudetto. Yang terbaik dari segi permainan adalah Atalanta. Inter asuhan Christian Chifu saya suka. Ia ditakdirkan pergi dari Italia. Christian ingin menawarkan sepak bola yang lebih Eropa, ujarnya. Mantan gelandang Inter Borja Valero memberikan komentarnya terkait penggunaan lapangan sintetis dalam pertandingan Bodo Glimt kontra Inter. Pernyataan tersebut disampaikannya saat tampil di program Cronache di Spogliatoio. Valero mengaku memiliki pengalaman yang sangat terbatas bermain di atas lapangan sintetis selama karir profesionalnya. Sebagai profesional, saya rasa hanya pernah bermain di lapangan sintetis saat di Cesena. Jelas sepak bolanya berbeda, terutama jika Anda tidak terbiasa, ujarnya. Meski mengakui adanya perbedaan signifikan dalam permainan di atas permukaan sintetis, ia menegaskan bahwa hal tersebut tidak seharusnya dijadikan alasan oleh tim sekelas Inter. Namun tim seperti Inter tidak bisa menjadikannya sebagai alasan, meskipun tetap menjadi isu yang memang tidak bisa dihindari, tambahnya. Fabio Capello memberikan analisisnya di studio Sky Sport terkait kekalahan Inter di markas Bodo Glimt. Saya terkejut. Mereka sudah meraih hasil-hasil lain sebelumnya, bermain sepak bola seperti futsal, selalu kompak, langsung menekan lawan, dan Inter menderita, hanya memiliki sedikit peluang. Setiap kali mereka menguasai bola, tidak kehilangannya, dan mampu merebutnya kembali dengan cepat, ujar Capello. Ia menambahkan bahwa dirinya mengharapkan perhatian yang lebih dari Inter dalam laga tersebut. Saya mengharapkan lebih dari segi fokus dari Inter. Namun di kandang sendiri, di lapangan normal, Inter akan berubah. Mereka tidak bisa bermain dengan kesulitan seperti ini terkait kondisi lapangan dan penguasaan bola. Semuanya akan berubah, lanjutnya. Capello juga menilai peluang Inter masih terbuka pada laga kandang. Saya pikir mereka masih punya peluang di kandang. Potensinya ada. Mungkin ada masalah dengan Lautaro Martinez, tetapi mereka memiliki penyerang pengganti. Mereka justru harus memulihkan beberapa gelandang penting, karena pergantian sisi permainan adalah satu-satunya hal yang bisa benar-benar menyulitkan Bodo, tutupnya.